Syekh Maulana Ishaq merupakan ulama kelahiran Samarkand dari Rusia Selatan yang diutus Sultan Utsmani Turki untuk menyebarkan agama Islam di Asia Timur. Ayah dari Sunan Giri alias Raden Paku ini ikut berjasa besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jejak dakwahnya dikenal sangat lembut dan diterima masyarakat Jawa yang kala itu memeluk agama Hindu kuno. Napak tilas hingga lokasi peristirahatan terakhirnya hingga kini banyak didatangi peziarah dari berbagai wilayah. Lokasi makamnya berada di Dusun Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan. Lokasi makam yang berdekatan dengan laut, sangat tepat untuk menikmati panorama selepas beribadah. Tempat tanah kelahirannya itu berada dekat wilayah Bukhara, Rusia Selatan. Beliau adalah salah satu ulama periode pertama yang dikirim oleh Sultan Turki Utsmani ke bumi Nusantara untuk menyebarkan agama Islam, dengan spesialisasi ulama ahli pengobatan. Sepenggal cerita rakyat, berkembang pesat secara lisan di masyarakat Belembangan, yang kini menjadi wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dikisahkan kala itu, wabah penyakit, pagebluk, yang mematikan sedang melanda negeri di timur Pulau Jawa. Rakyatnya kala itu menderita wabah penyakit yang sangat mematikan tanpa ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit ini hingga banyak menewaskan masyarakat Belembangan. Tak hanya rakyat jelata, wabah penyakit ini merebak di istana kerajaan Belembangan. Prabu Siliwangi. Bahkan, putri kerajaan Belembangan Dewi Sekardadu tak luput terkena penyakit mematikan ini. Kondisi ini membuat Raja Menak Sembuyu menjadi panik, dan dia berusaha melakukan berbagai upaya untuk menyembuhkan putri kesayangan dan rakyatnya tersebut. Bahkan, putri kerajaan Belembangan Dewi Sekardadu tak luput terkena penyakit mematikan ini. Kondisi ini membuat Raja Menak Sembuyu menjadi panik, dan dia berusaha melakukan berbagai upaya untuk menyembuhkan putri kesayangan dan rakyatnya tersebut. Para dukun dan ahli pengobatan terkenal dipanggil ke istana agar bisa mengobati dan menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu. Namun hasilnya nihil, sehingga Prabu Menak Sembayu mengadakan sayembara dan mengumumkannya ke seantero Nusantara. Sayembara itu menyebutkan siapa saja yang bisa melenyapkan wabah penyakit tersebut. Raja akan menikahkan pria yang berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu. Bahkan, mengangkatnya sebagai raja muda, serta menyerahkan setengah wilayah kerajaan Belembangan. Di tengah kekalutan tersebut, Patih Belembangan Bajul Sengara kemudian melaporkan kepada Raja Menak Sembuyu tentang keberadaan seorang pertapa aneh di Gunung Selangu. Dengan penuh keyakinan, dia meyakini pertapa aneh itu bisa menyembuhkan Dewi Sekardadu. Akhirnya Sang Prabu langsung memerintahkan patihnya untuk menjemput pertapa yang dikenal Bajul Sengara ini disebutkan berperilaku aneh, yang ternyata adalah Syekh Maulana Ishaq. Saat bertemu, Sang Patih menyampaikan pesan dari Raja dan meminta bantuan menyembuhkan Dewi Sekardadu. Mendengar apa yang disampaikan Bajul Sengara,
Syekh Maulana Ishaq akhirnya menyanggupi permintaan untuk menyembuhkan Dewi Sekardadu. Namun dia memberikan syarat, jika Dewi Sekardadu sembuh, maka Raja Menak Sembuyu diminta memeluk agama Islam. Syarat tersebut disanggupi Raja, demi kesembuhan putrinya. Syekh Maulana Ishaq akhirnya mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu dan berhasil melenyapkan wabah mematikan itu dari kerajaan Belambangan. Kemudian seluruh janji yang pernah diucapkan Raja Menak Sembuyu akhirnya direalisasikan dan Dewi Sekardadu dinikahkan dengan Syekh Maulana Ishaq, dan Raja Menak Sembuyu akhirnya memeluk agama Islam. Berdasarkan babat sejarah Kerajaan Demak Maulana Ishaq, Maulana Muhammad Al-Maghribi beserta Maulana Malik Ibrahim, menyebarkan agama Islam ke wilayah Champa, India, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan wilayah di sekitarnya. Ketiga ulama dari Timur Tengah tersebut kembali ke Turki, melaporkan temuannya kepada Sultan Turki. Lantas disusun kekuatan dakwah yang terdiri dari 9 ulama yaitu, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Ali, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin dan Syekh Subakir. Lalu 9 ulama tersebut ke Tanah Jawa dengan mengemban misi dakwah penyebaran agama Islam. Organisasi dakwah 9 ulama tersebut dikenal dengan nama Wali Songo. Lokasi makam yang berdekatan dengan laut, sangat tepat untuk menikmati panorama selepas beribadah. Warga Jawa Timur pasti rugi bila belum pernah berkunjung ke makam Resi Sakti itu. Makam yang berdekatan dengan pesisir pantai utara tersebut sangat ramai didatangi oleh para pengunjung. Pemandangan pantai yang menyatu dengan nuansa alam memberi rasa nyaman bagi rombongan peziarah. Lokasi strategis itu dibuka hingga 24 jam. Pahatan kayu jati yang diukir dengan polesan aksara Jawa menambah kesan takjub bagi para pengunjung. Selain itu, teman-teman juga dapat menikmati beberapa fasilitas, di antaranya Masjid Al-Abror yang merupakan peninggalan Syekh Maulana Ishaq, replika bayang gambang, kompleks pesarean, gazebo-gazebo dari bambu, dan aneka masakan pantai utara yang pastinya membuat ngiler. Selain itu, banyak pedagang yang menjual oleh-oleh khas Lamongan misalnya ikan asap, siwalan, gula aren, dan petis. Bagaimana? Apakah tertarik untuk mengunjungi situs bersejarah tersebut? Semoga video ini bisa menambah wawasan dan referensi untuk menjadi tujuan wisata religi bagi Anda.
Akhirul kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Oh, lewat ke sana takbiran, bus itu.